dasar itu kuliah di FKG 4. Masalahnya adalah kuliah di FKG 4 ini sangat mahal biayanya dibandingkan dengan dokter umum ya. Karena kan alat-alatnya lebih banyak. Kita tahu dokter umum kan modalnya cuma stetoskop dengan tensimeter ya. Tapi ketika dokter gigi ada tang buat kabur gigi, ya kan? Ada bor gigi sama elisu gigi. Suatu hari anak gue diminta duit 3 juta gitu. Gue kaget ya, karena uang 3 juta buat PNS itu nggak kecil ya, kurang ya sama PNS. Padahal sebelumnya udah gue kasih duit, 2 minggu sebelumnya udah pernah kasih duit 5 juta untuk beli bahan praktek, memang mahal ya. Untuk bayar pasien, jadi kalau dokter kayak gitu, untuk dapat pasien harus bayar orang untuk datang lah. Kesel juga lo masih di KFKG dulu. Gak bercanda. Gue khawatir anak ini bohongin gue minta duit 3 juta ya. Sebagai orang tua yang sering berbohong gitu kan, kita tahu kan kalau dibohongin ya. Kalau orang zaman dulu bilangnya buaya mau dikandalin gitu kan. Gue khawatir dia mau beli baju nih buat ikut Citayam Fashion Week gitu kan. Akhirnya dia bilang kalau dia mau beli bor gigi harganya 3 juta. Gue gak percaya, gue pelajari ya. Gue nanya sama orang pinter, namanya Mbah Google. Dan benar-benar di situ harga bor gigi ada sekitar 3 jutaan. Bentuknya kayak obeng gitu ya. Deal. Barangkali yang nggak biasa di taman gigi kan tahu lah ya. Buat gue uang 3 juta ini banyak ya. Mendingan uang 3 juta ini kita pakai, gue pakai buat nyawer dulu bayar bor kan, daripada beli bor ya. Ya akhirnya anak gue beliin elisu gigi. Ya kalau dari tahu ya. Halo, ketemu lagi bersama gue Aji di beat yang ke 11. Di beat ini sebenarnya ada satu hal yang mau gue bicarakan di bagian akhir dari beat ini. Tapi sebelum itu gue mau mereview lagi kegiatan di minggu ini. Minggu ini sebenarnya nggak ada keinginan untuk naik open mic ya. Gue lagi pengen mencari ide-ide untuk premis gue yang baru. Jadi terus terang lagi agak mentok untuk membuat setup dan punchline dari premis gue yang baru ini. Dan sudah beberapa kali coba menulis tapi kayaknya entah males entah mentok gitu ya, macet gitu. Jadi hari Senin kemarin gue datang ke Open Mic Jakarta Pusat yang minggu sebelumnya gue nggak datang ya, karena memang sekarang mulai mengurangi Open Mic ya, membatasi gitulah, gantian tempatnya. Di Jakarta Pusat dari kantor sekitar jam 6:30 sampai sana jam 7-an, ketemu sama Bang Apos di luar, di depan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman komika yang lain. Agak lumayan lama sampai jam 8-an, kemudian masuk dalam untuk memulai open mic dari jam 8 lewat baru mulai. Malam itu ya masih nonton aja, rencananya sampai jam 9 tapi ternyata sampai jam 11-an juga. Nggak tahu kenapa gue merasa nyaman atau enak aja di tempat open mic, apalagi kalau di Jakpus itu bebas asap rokok ya, jadi nyaman lah untuk nonton open mic. Sebab apa ya, kalau di ruangan yang berasap itu kalau makin lama tuh makin perih matanya kalau buat gue gitu, jadi nggak nyaman lagi. Kemudian hari Selasanya sebetulnya gue belum pernah ke open mic-nya Jakarta Utara, setiap Indo Jakarta Utara. Dan malam Selasa itu kebetulan mereka open mic di tempat yang baru di daerah Sunter. Ya, cuman gue udah cek di Google Maps, jaraknya lumayan jauh, 30-an kilo. Jadi kalau naik motor agak mungkin akan makan waktu. Jadi tadinya mau naik mobil, tapi mau naik mobil pun terhambat dengan ganjil genap karena platnya gak sesuai tanggal hari itu. Mudah-mudahan minggu depan bisa datang ke open mic di Jakarta Utara. Gak enak juga ya sama teman-teman komik di sana, karena gue udah kenal beberapa komik, ketuanya Michael tuh udah sering ketemu juga di beberapa tempat open mic. Apalagi ya,
di Jakut ini, di Jakut juga banyak komika yang bagus ya, gue lihat. Setelah Selasa, Rabunya datang ke open mic di stand up Indo UNJ di daerah Rawamangun situ, di jalan di daerah Cipinang. Malam itu rencananya juga nggak mau naik, cuma karena datangnya lumayan cepat, menghindari habis hujan gerimis, gue datang lebih cepat. Dan ketemu sama Bang Yuda Bakti di sana dan masih sepi, jadi open mic malam itu dimulai dan belum banyak komik yang datang, jadi gue agak terpancing juga untuk mencoba satu beat ya dari premis gue di malam itu, yang kebetulan malam itu kepikiran, jadi belum gue tulis dan gue coba aja bawain aja sebentar aja, nggak sampai 2 menit sih. Semakin malam semakin banyak komik yang datang, dan akhirnya gue baru bisa pulang jam 12 karena hujannya lumayan deras. Kamis malam yang biasanya gue ke Bekasi, malam itu di rumah aja karena minggu lalu juga udah ke Bekasi, jadi gue gantian datengin open mic-nya. Kemudian Jumat malam open mic di Jakarta Timur, di Jaktim, dan kebetulan kita ada tempat open mic baru yang semulanya di Ors Cafe Jakarta Timur. Kemarin kita di Little Bro Cafe di daerah Jalan Raden Inten yang ke arah Kalimalang, dekat sama Shock and Drive, kira-kira 100 meteran dari bengkel dari toko Shock and Drive, Jalan Raden Inten. Tempatnya menurut gue enak karena ada 2 tempat ya, ada 2 bagian, di indoor dan di outdoor. Dan sebetulnya kita ngincernya tempat yang outdoor, cuman karena kemarin hujan jadinya pakai di indoor, dan memang jadi penuh, tapi ya enak kalau penuh, jadi lebih dekat dengan penontonnya. Dan karena hujan di awal-awal juga yang datang masih sedikit, sempat khawatir juga nih kalau yang datang dikit, ternyata semakin malam semakin banyak komik dan tamu yang datang. Malam itu gue open mic juga, ngulang premis atau beat lama aja sih. Satu hal yang mau gue bicara terkait dengan judul beat ini tentang solid. Solid ini akan gue kaitkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah solidaritas. Jadi selama ini bersama dengan teman-teman komik dari berbagai komunitas yang ada di Jakarta dan Bogor, itu gue merasakan adanya solidaritas yang sangat besar di antara para komik ya. Misalnya mereka tidak segan-segan untuk berbagi, tidak segan-segan untuk berbagi ilmu tentang stand up komedi ini. Jadi setiap ada orang yang mau bertanya itu tentang materi atau tentang teori-teori di stand up, para komika senior atau yang lebih tahu itu tidak segan-segan untuk berbagi atau melakukan sharing dengan komika lainnya. Tidak ada kekhawatiran di antara mereka akan terjadi persaingan di antara komika sehingga mereka harus menjaga ilmunya gitu, itu nggak ada. Dan yang buat gue yang menarik juga di Jakarta Timur itu sebenarnya setiap minggu malam diadakan sharing juga di antara para komik di stand up Indo Jakarta Timur. Cuma ya memang nggak terlalu terus ya, tergantung yang bisa-bisa aja sih. Dan gue juga mulai agak jarang itu sharing di minggu malam karena digunakan untuk tapping beat ini ya. Soalnya kalau malam lain untuk tapping beat agak gimana ya, karena mungkin hari kerja jadi agak pendek waktunya, harus mempersiapkan segala macam. Soalnya untuk menyiapkan tapping beat ini juga agak repot, dia nyiapin tripod, nyiapin kamera, laptopnya segala macam. Belum lagi harus nulis materinya untuk beat ini. Tapi yang menarik dari solidaritas di antara para komik ini adalah tidak ada kesenjangan yang terlalu
terlalu jauh, baik itu antar komik maupun antar komunitas. Contohnya aja kalau kita mau open mic di komunitas stand up manapun selalu welcome gitu, mereka nggak pernah melarang atau apa, tidak ada batasan-batasan tertentu. Kemudian juga bahkan ketika akan mengikuti lomba atau audisi ya, para komik ini saling berbagi lah, saling mengisi gitu. Ini juga buat gue sangat luar biasa ya solidaritas ini. Selain di sisi itu juga di sisi yang lain, misalnya masalah berbagi makan minum ketika open mic juga sering terjadi, gue lihat gitu. Kadang-kadang ya kita tahu lah kemampuan finansial para komika ini masih banyak yang sangat minim ya, jadi bahkan untuk datang ke open mic aja mereka agak susah gitu, apalagi untuk jajan di kafe. Jadi banyak juga yang mau berbagi di kafe-kafe ini. Kemudian apa yang terjadi dari solidaritas ini adalah menghasilkan materi-materi atau beat-beat yang solid, yang kuat, hasil dari kombut ya di antara para komik ini. Jadi solid ini bisa diartikan, satu artinya adalah solidaritas, dan yang kedua adalah solid artinya bahwa dari solidaritas itu menghasilkan sesuatu yang kuat, baik itu materi maupun hubungan di antara para komik ini juga gue lihat sangat solid gitu. Apalagi kalau gue lihat yang di antara komik-komik senior ya, misalnya kayak pernah gue ngajak bukan ngajak ya, kan dulu kan pernah janji sama Herman Jones mau nganterin dia open mic di Bogor. Ketika sampai di Bogor, dan bahkan sebelum sampai di Bogor dia udah komunikasi dengan teman-teman di Bogor, dan semuanya sangat welcome dan sangat respect gitu. Artinya mereka saling respect lah satu sama lain. Dari gue untuk beat kali ini itu aja, dan ikuti terus beat-beatku selanjutnya. Viva la Komtum.